Halo teman-teman, inilah 4 pesan penting mantan DC pinjol buat yang galbay. Nah, berita ini viral kemarin di media Twitter ya teman. Jadi ada developer yang sudah bertobat dan dia jadi mantan developer dan dia sudah resmi tidak menjabat sebagai developer, dan dia membagikan 4 tips penting buat teman-teman yang sekarang terjerat masalah pinjaman online. Dan saya akan membagikan ini 4 tips penting ya teman. Jadi mohon simak video sampai agar paham. Nah, yang pertama dia menyarankan jika kita sudah terjerat yang namanya pinjaman online itu kita bisa bernegosiasi untuk bayar pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya. Itu sudah diterangkan dia, jadi memang terbukti bisa ya teman. Tapi proses untuk bernegosiasi itu biasanya alot ya teman. Jadi tidak satu kali datang langsung bernegosiasi langsung bisa bayarnya pokok, itu tidak akan pernah bisa. Jadi butuh waktu berminggu-minggu, butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa melunaskan tagihan bayar pokoknya saja. Nah, teman-teman harus kuatkan mental dan bicara seperti ini. Saya ingin bayar semua tagihan dan saya bisa membayar semua tagihan, tapi pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya. Kalau dengan bunga dan dendanya saya tidak mau, lebih baik saya galbay. Seperti itu teman. Kalau developer datang, teman-teman ada uang untuk bayar pokoknya saja, teman-teman bicara seperti itu saja. Kalau dia tidak mau ya sudah, terus pulang aja. Ke depan kalau datang lagi teman-teman bicara seperti itu lagi, terus lama kelamaan developer akan pasrah dan ingin yang namanya cepat-cepat selesai masalah ini, dan teman-teman akan dibiarkan untuk membayar pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya. Ini sudah banyak terjadi dan sudah banyak yang bisa untuk melunasi tagihan pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya. Itu harus teman-teman lakukan terus berkala ya teman, jadi tidak bisa instan. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah DC pinjol wewenangnya cuma mengingatkan pembayaran, tidak sampai berbuat yang lebih dari ini. Nah, ini terjadi karena developer sekarang sudah banyak yang anarkis ya teman. Jadi kita harus tahu tentang masalah ini. Jika developer itu tugasnya cuma mengingatkan membayar tagihan, tidak sampai yang namanya berbuat anarkis, berbuat sesuatu hal, kata-kata kasar atau hal-hal yang menjurus kepada kriminal. Kita harus tahu tentang ini kalau developer itu punya hak dan kewajiban. Nah, saya sudah buatkan video khusus tentang hak dan kewajiban developer, teman-teman bisa simak saja di playlist saya ada, bisa langsung klik di sini juga ada hak dan kewajiban developer. Itu bisa teman-teman renungkan dan pahami tentang masalah ini agar kalau developer datang, teman-teman punya pengetahuan informasi yang cukup tentang masalah ini dan tidak diintimidasi oleh developer. Itu wajib teman-teman lakukan. Nah, untuk yang ketiga adalah developer itu patuh dan tunduk pada peraturan OJK. Nah, ini sangat penting sekali ya teman. Teman-teman harus tahu tentang peraturan OJK yang menyangkut SOP penagihan developer. Ini yang pertama tentang jam kerja developer, itu jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, di luar jam itu developer tidak punya wewenang untuk menagih teman-teman. Misalnya nih, teman-teman pulang kerja jam 9, itu developer tidak boleh menagih teman-teman karena itu di luar jam kerja. Kalau sampai melanggar, kita bisa langsung adukan kepada OJK melalui email, melalui WA, dan coba teman-teman langsung hubungi Pak RT, Pak RW, security tempat untuk mengusir developer tersebut karena dia sudah melanggar peraturan OJK. Ini bisa teman-teman langsung lakukan, jadi tidak boleh lemah, tidak boleh yang namanya takut kepada developer. Dia juga manusia biasa seperti kita, bisa diajak bernegosiasi, bisa diajak berkomunikasi intens ya teman. Jadi jangan pernah takut tentang yang namanya developer menagih ke rumah. Nah, itu untuk yang ketiga. Untuk yang terakhir adalah DC pinjol males menagih orang yang kuat mental dan nggak punya uang. Nah, ini sangat penting sekali. Apakah teman-teman salah satu orang yang kuat? Apakah teman-teman salah satu orang yang punya kekuatan untuk bisa berkomunikasi dengan developer? Itu wajib ya teman. Karena kalau kita dinilai tidak punya kekuatan mental atau istilahnya kita gampang dimanipulasi, itu lama kelamaan kita akan langsung dikata-katakan kasar oleh developer dan kita diintimidasi seperti itu teman. Dan ujung-ujungnya kita akan bayar tagihan dan developer akan senang tentang ini, dan kita akan terjerat semakin dalam kalau kita membayar tagihan padahal kita tidak punya uang sepeser pun. Nah, developer paling males menagih orang yang punya mental kuat dan bisa bernegosiasi tentang ini. Dan terlebih lagi jika kita memang tidak punya uang sepeser pun, developer akan males menagih ya teman. Karena ya kalau ditagih nggak punya uang, ditagih lagi nggak punya uang, ditagih lagi yang nggak punya uang, lama kelamaan akan bosen ya teman, dan dia akan mencoret kita dari daftar prioritas dan lebih memprioritaskan orang yang punya uang banyak dan mudah dimanipulasi.
Jadi ini wajib teman-teman catat dan camkan ya teman. Jangan sampai teman-teman merasa jika kita ditagih debt gimana ke depan, saya takut, saya cemas, saya frustasi, seperti itu. Tidak boleh seperti itu teman. Santai saja, banyak teman cema. Ini cuma masalah momentum bayar. Sekarang teman-teman memang nggak bayar, tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jika ekonomi teman-teman sudah terangkat, sudah punya uang besar, teman-teman akan melunasi tagihan. Jadi ini cuma masalah momentum, seperti itu ya teman. Jadi jangan pernah takut atau cemas masalah penagihan debt. Saya banyak buat video edukasi dan motivasi buat teman-teman yang terjerat pinjaman online agar lebih semangat dalam hidup, agar tidak ngelokro untuk kedepannya. Nah, saya feel singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.